Jadi memang kita semua jualnya spot, nggak ada yang contract base. Oh, oke. Jadi tapi ada plus minusnya juga dong Pak. Kalau misalnya spot, kalau harganya naik akan ngikut market price juga ya Pak ya? Ya, jadi kan memang kalau ada offtake itu pasti harganya akan di bawah ya, itu udah pasti lah ya. Kan kalau kita ada, let's say kayak hedging lah untuk beli sesuatu atau menjual sesuatu, pasti itu ada price yang harus dibayar di belakangnya ya, itu udah pasti. Jadi kalau kita lakukan offtake itu biasanya harganya akan lebih rendah sih biasanya. Oke. Ini ada pertanyaan terkait dividen nih Pak. Dividen dibagikankah untuk 2003 untuk tahun buku Desember 2023? Oke. Jadi untuk dividen memang kita sebenarnya tahun lalu pun kita kan IPO bulan April ya Bu ya. Iya. Ya kan sebenarnya operasional tahun 2022 kan sebenarnya belum riset ya Bu ya. Kita sebenarnya di RPS tahun ini pun kita berikan 30% Bu. Karena itu sudah komitmen kan di prospektus kita. Benar. Ya, jadi sampai sekarang memang sih angkanya komitmennya di 30% ya, kita belum berubah secara guideline. Cuman biasanya sih ketok palunya biasa closer to RPS lah, itu udah pasti. Oh, berarti kurang lebih angkanya kan persentasenya kurang lebih sama ya Pak sesuai prospektus. Ya, sekarang guideline kita 30% Bu, belum kita ganti. Oke. Terus NCKL kan udah berhasil nih masuk FTSE Mid Cap dan FTSE Syariah. Apakah ada target yang lebih ambisius gitu loh Pak ke depannya? Ini ada pertanyaan dari Pak Jerry nih, misalnya masuk MSCI. Tapi aku rasa semua emiten pasti akan eager untuk bisa join MSCI ya Pak ya? Ya, jadi memang kita juga closely monitor ya untuk seperti itu. Even kayak IDX pun kita juga sama. Dan cuma kan kita biasanya tuh terkendala dari sisi waktu ya. Kita kan IPO di bulan April biasanya tuh masih mungkin 2 kali putaran ya. Jadi kemungkinan kalau MSCI kalau nggak salah kan nama Indonesia itu kurang lebih sekitar Februari Agustus ya. Kalau nggak salah. Yang jadi, biasa yang review gede itu sekitar Februari sama November kalau saya nggak salah. Sisanya tuh kayak cuman review minor sih Pak biasanya. Iya, jadi biasanya kan perlu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun dulu kan sebelum kita bisa di review sama mereka. Jadi sih kemungkinan tahun depan lah ya, mudah-mudahan kita bisa masuk. Oke, amin. LQ45 udah masuk belum sih Pak? Belum, itu juga belum. Sama, karena cut off-nya kalau nggak salah di bulan Agustus September juga kan kalau nggak salah. Iya. Jadi kita perlu ngawatin mungkin 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Oke. Mungkin ada potensi masuk yang Januari, kan biasa announcement-nya sekitar 25 atau 26 Januari sih Pak untuk LQ45 tahun depan yang awal ya. Oke. Terus apakah perusahaan ada rencana untuk buyback? Oke, sampai saat ini sih belum ya. Kita belum arahnya belum ke sana sih ya. Sampai sekarang kita merasa memang volatility-nya ada, mungkin kan karena pressure dari harga nikel ya, LME kita tahu sendiri. Nah, cuman kita melihat secara performance kita tahun ini sebenarnya cukup baik ya. Ya kan, kalau dari konsensus sendiri mungkin kan growth di market itu konsensus mungkin sekitar 20+% ya. Harusnya sih masih cukup baik lah. Dan angka 9 bulan kemarin kan juga harusnya lebih dari 75% ya, Pak Andreas ya, angkanya ya. Jadi harusnya bisa cukup baik lah harusnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan, investasi NCK untuk power plant solar panel itu berapa ya, dan dari mana sumber dananya? Oke, jadi memang itu proyek yang ke depan lah ya. Itu salah satu proyek karena kan requirement dari Indonesia itu untuk menggunakan energi terbarukan by about 25% atau 30% itu by 2025. Ya mungkin kita ada internal cash ya, mungkin juga biasanya sih pembangunan itu sih biasanya 35% itu biasanya dari capital kita ya, dari shareholder.
Ya 65% tuh biasanya dari loan, biasanya seperti itu. Oke, ini ada yang raise hand nih Pak, kebetulan aku akomodate dulu ya. Silakan Pak Awing untuk di-unmute dan jika mau nanya. Terima kasih Rita. Iya. Selamat siang Pak Lukiko. Ini kan ada 3 produk ya. Untuk MCKL itu yang pertama mining produk, HPL produk, sama LKEF produk. Untuk mining produk itu limonit sama caprolite. HPL produk itu MHP, NI sama NiSO4, COSO4, 3 apa berapa? Ya betul Pak. RKF-nya produknya itu MSP sama HJR. Tadi Pak Lukito bilang itu udah full production semua untuk 3 produk ini. Betul Pak. Oke. Sekarang kalau saya lihat dari ROE-nya itu kuartal 1 2023 itu 52,7 kali, di kuartal ketiga itu 26,9, artinya udah terdiskon 50%. Ini perusahaan kalau saya lihat sih udah nggak efektif gitu loh, nggak worth it lagi. Ya, jadi mungkin gini Pak, jadi kan memang ada beberapa area mungkin kayak mining itu kan mereka investment di awal Pak, ya kan, returnnya kan pasti di belakang, ya kan. Kalau kita ngomongin project-project kayak HPAL, RKF, itu biasanya kita pakai sekitar untuk loan-nya itu sekitar 6-7 tahun Pak. Ya, sometimes kalau harga lebih bagus, contoh tahun lalu ya, itu pasti jauh lebih cepat Pak untuk return. Ya, jadi sebenarnya tinggal timingnya aja nih, ya kan. Kadang-kadang timingnya pas, contoh nih untuk project ONC Pak, itu sebenarnya kita udah invest dulu nih Pak sekarang. Ya, itu investasinya cukup besar Pak. Ya, untuk ONC sendiri kita satu project itu sekitar 1,3 billion Pak. Gitu. Jadi ada investment yang cukup besar di sana. Jadi sedangkan produksinya tuh nanti tahun depan gitu kan. Ya kan, mungkin di second quarter itu pun second quarter nggak full capacity Pak. Ya mungkin perlu sampai di second semester gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat angkanya, mungkin di first quarter ada yang meningkat cukup besar karena investment kita atau equity kita membesar di sana Pak. Sehingga returnnya pun, mungkin kan returnnya belum keluar ya, returnnya nanti gitu. Seperti itu sih Pak mungkin. Maksud saya gini loh Pak, kalau quarter 1 itu kan artinya belum full capacity kan. Dan kuartal ketiga itu udah full capacity. Nah itu aja udah nggak worth it gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan NCKL mainnya di upstream sama midstream. Untuk downstreamnya ini belum ada nih. Nah untuk kedepannya diversifikasi bisnisnya kemana gitu? Oke. Balik lagi Pak, untuk return on investment atau equity itu balik lagi sebenarnya tergantung dari timing dari projectnya Pak. Ya, kalau timing projectnya sudah mature, contoh kayak MSP, itu MSP kita mungkin invest mungkin sekitar $400 million ya. Sekarang itu udah free that, udah everything Pak, udah selesai. Jadi sekarang semua udah return aja tuh, udah nggak ada embel-embel investment lagi karena udah balik modal semua. Ya, jadi tergantung kapan kita masukin projectnya, dan project-project itu kan kadang-kadang perlu waktu untuk bisa menghasilkan ya Pak, sampai 100% capacity. Nah, kalau kedua adalah terkait dengan downstreaming. Ya kan, kalau kita melihat untuk line limonite, HPAL, itu sekarang yang paling besar marginnya masih sampai di MHP atau nickel sulfate Pak. Ya, karena kalau kita masuk ke precursor itu udah beda lagi Pak game-nya. Itu udah lebih ke automatic player Pak. Ya itu mainnya bener-bener volume, kapasitas, ya marginnya jauh lebih kecil Pak. Gitu. Jadi untuk sementara itu nggak kesana. Untuk yang Femi itu memang kita ada rencana untuk masuk ke stainless steel Pak. Gitu. Untuk stainless steel kita akan coba masuk. Kita lagi discussion dengan new partner juga sekarang. Sebelumnya kita ada kerjasama sama Legend. Cuman kita lagi ada tambahan satu partner untuk bisa kerjasama karena proyeknya cukup besar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa infokan Pak seperti apa. Nah jadi memang
dari sisi yang Saprolite, RKF, FEMI itu kita akan coba turun lebih jauh ke stainless steel. Malahan dari stainless steel pun kita akan mungkin ada produk turunan lagi ke bawah. Ya kan, kalau stainless steel itu kan biasanya slab. Nanti produk turunannya bisa aja kita nanti at the end bisa bikin sendok lah, bisa bikin apa segala macam, kan banyak ya produk-produk stainless steel itu. Bisa sampai ke bawah situ sih, nanti tergantung projectnya aja mau company apa. Gitu. Seperti itu sih Pak. Saya pikir sih gini Pak, kalau memang mau lari ke stainless steel, itu kan kita lihat jangan ke usernya, pemakainya gitu loh. Lebih banyak yang mana daripada kita bikin, tapi ke depan 5 atau 10 tahun ke depan udah mati gitu loh produknya, mati suri. Itu kan sama aja buang-buang uang investasi gitu. Ya memang plan sekarang sih Pak masih sampai yang slab Pak untuk stainless steel. Cuman memang nggak menutup kemungkinan nanti produk bawaannya ke bawah. Ya kan kalau kita lihat juga kan kalau ikut beberapa event dari Pak Luhut juga kan, Pak Luhut selalu bilang bahwa wah produk stainless steel itu sebenarnya banyak sekali, ribuan kan. Benar. Ya kan marginnya itu pun per masing-masing produk itu banyak tuh. Ya kan tergantung dari kita aja kan mau monetize-nya yang A, B, C, D gitu kan tergantung masing-masingnya. Nah kita sih sampai saat ini masih lebih ke slab ya rencananya. Ya mungkin produk turunannya mungkin kita bisa lakukan juga. Cuman mungkin itu lebih ke 3-5 tahun ke depan ya. Ini kan projectnya kan stainless steel aja 2025-2026 sih. Itu. Artinya pembangunan pabriknya nanti running well-nya itu 2027. 2026 Pak rencananya Pak, kita mulai produksi Pak. Oke. Itu sekitar berapa kapasitas produksinya berapa itu? Pertama yang awal 2 juta Pak rencananya. Berapa lain? 3 Jadi untuk yang FEMI itu kita akan ada tambahan 12 line Pak. 12 line. Ya. 2 juta itu per tahun apa gimana? Per tahun Pak. Per tahun itu 12 line atau berapa line? Enggak gini, jadi untuk yang FEMI-nya itu ada tambahan 12 line itu 185.000 Pak. Nah untuk stainless steel-nya itu akan ada mungkin 2 juta ton Pak. Untuk line-nya saya mesti cek lagi Pak, berapa besar line-nya Pak. Oke. Ya tadi sih ada pesan sih bagi-bagi dividen lah Pak. Makasih Pak ya. Ya, thank you Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada tambahan ya in the future. Tapi kan company-nya baru listing, jadi biar perform dulu ya Pak kita ya. Oke. Thank you Pak Wing untuk pertanyaannya, semoga menjawab. Mungkin sekarang kita masuk ke technical sesi ya Pak sebelum kita close. Aku izin share screen. Aduh aku lupa lagi minta ini include NCKL punya chart lagi. Kemarin mintanya soalnya aku lagi di kendaraan, jadi aku lupa nih. Biasanya soalnya kalau emiten yang kita hadirkan kita masukin chartnya, cuman nih kayak kemarin aku lupa deh. Apa deh nanti disusulkan aja. Iya, nanti pas besok aja Senin ntar aku coba minta untuk technical chartnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical sesi. Sekali lagi disclaimer kayak biasa. Ini untuk IHSG bullish skenario, IHSG break resistant konsolidasi 6963 dan resistant up channel di 7085, potensi rally lanjutan menuju target rectangle pattern di 7410. Minervini trend kriteria skor 6 dari 8. Dan bagaimana kalau bearish skenario? Kita lihat ya, kalau bearish skenario di sini IHSG kembali menguat tapi gagal break resistant up channel jangka pendek di sekitar 7220 dan upper Bollinger Band. Break support di sekitar 7070 akan membuka peluang koreksi menuju support 6920. Kemudian untuk rotasi sektornya, untuk yang weekly, IDX Tech ini mulai ada di improving dan IDX Finance. Yang di leading IDX Infra dan IDX Energi, IDX Basic ini turun ke weakening. Kemudian ini sebagian besar yang lain ini bercokol di lagging, seperti IDX Property, IDX Trans, kemudian cyclical, non-cyclical. Dan ada IDX Industri. Dan yang untuk daily
Ini ada beberapa seperti ADX. Apa sih ini aku nggak kelihatan nih. ADX Health nih yang satu nggak kelihatan, tulisannya kayak tumpuk deh. Yang leading ada ADX Tech dan Finance, yang agak turun di ADX Infra, dan yang di lagging ada ADX Prop, Trans, Basic, Industri, Non-Cyclical. Kemudian ini yang Finance, yang weekly. Kira-kira nih yang ada di improving nih apa? Nih ada BBYB, ada Arto, tapi ini yang weekly ya, jadi waktunya lebih panjang. Ada BANK, ada BEVIN, ada BRIS, ada BBTN. Kemudian yang lagi di leading ada Amar, ada BBNI. Yang turun ke weakening ada BNGA, BMRI ya. Dan yang lagging ini ada banyak sekali, ada Cevin, ada Agro, kemudian ada BTPS, ada BNII, ada Saratoga, Penin Life, Penin Bank, dan ini sebagian besar masih di sini. Kemudian ada Tech yang weekly ini ada DMMX yang ada di improving, Goto yang dari lagging langsung naik ke improving, tapi masih di bawah ya jadinya. Kemudian leading ada Axio, ada DCI, ada MTech. Kemudian yang weakening ada VCR, NFCX. Ini banyak yang emiten-emiten kecil yang aku nggak banyak main juga sih. Oke, untuk saham yang menarik. Oh, ternyata ada nih NCKL. Berarti saking udah masuk radar nih kayak teknikalnya udah di-include sama analis. Untuk Adaro menguat dan tes poin B di 2650. Break level tersebut Adaro berpotensi kembali rally menuju PRZ butterfly pattern di 2830. Buy area untuk Adaro adalah di 2630 hingga 2530, target 127. Target kedua 2830 dan stop lossnya 25. Untuk NCKL nya rebound dari support FR 61,8% di 1005. Kenaikan berkelanjutan akan tes high di 1125. Jika break level tersebut, maka NCKL berpotensi rally menuju target cup and handle di 1355. Jadi 1125 ini cukup krusial ya. Terus rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah buy area bisa dilakukan di 1050 hingga 1015. Target 1 1125, target 2 1250. Kemudian untuk Medco ini rebound dari support internal, trend line di 980 dan oversold. Jadi ini kelihatan udah oversold banget. Rebound berkelanjutan akan menuju FR 61,8 di 1125 dan tes last high di 1215. Rekomendasi teknikal untuk Medco adalah buy, walaupun MACD-nya itu masih belum menarik, masih negatif. Buy area bisa dilakukan di 1085 hingga 1025, target 1 1125 dan target 2. Ini kok kayak ada bocor ya. Target 2 1215, stop lossnya 1010. Dan ini ada Archie ini menguat dan break resisten kuat jangka pendek di 436. Break dari level tersebut akan mengkonfirmasi konsolidasi dari Archie ini udah selesai dan akan memulai tren naik yang baru menuju target 580. Rekomendasi buy, rekomendasi teknikal untuk Archie adalah buy area bisa dilakukan di 460 hingga 434, target 1490, target 2 580 dan stop lossnya di 426. Kemudian yang ini adalah GIAA, rebound dari support uptrend line di 83. Kenaikan berkelanjutan akan tes resisten downtrend line di 96. Break level tersebut, GIAA berpotensi rally menuju target symmetrical triangle di 140. Rekomendasi teknikal untuk GIAA adalah buy area bisa dilakukan di 89 hingga 84, target 196, target 2 105 dan stop lossnya 82. Kemudian ini ada ULTJ rebound dari support downtrend line di 1550 dan break last high di 1630. Kenaikan berkelanjutan akan menuju FR 61,8 di 1720 dan resisten broadening formation di 1840. Rekomendasi untuk ULTJ adalah buy area 1680 hingga 1620, target 1720, target 1840 dan stop lossnya 159. Oke, mungkin ini yang bisa saya share untuk teknikalnya. Karena kita udah di akhir acara ya, mungkin Andreas bisa bantu share untuk sedikit summarize on NCKL, why NCKL itu
masih menarik. Yes, oke, mungkin saya share sedikit awal dari aku ya. Jadi overall kalau misalnya kita lihat tadi NCKL itu udah the most of the capex itu udah diinvest ya, udah diinvest. Jadi kita sebagai equity holder itu tinggal menikmati yang namanya free cash flow dari equity. Again, free cash flow itu sangat penting kalau kita investasi. Kalau misalnya ibarat kita analogi ini dengan kehidupan sehari-hari, NCKL itu kayak tadi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya NCKL ini seakan-akan petaninya udah siap, udah tanam semua dan kita udah tinggal beli itu di musim panen. Jadi ibarat padi tinggal harvesting time ya kalau NCKL. Kemudian kalau misalnya kita lihat despite harga nikel memang sekarang cukup challenging ya, karena kondisi global economy dan terutama juga demand dari China, itu NCKL masih membuka performance yang robust ya. Jadi 9 bulan terakhir itu juga masih inline dengan perkiraan analis. Kedepannya juga para analis berpikir bahwa untuk full year di 2023 ini juga akan inline dengan estimasi dari para analis. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat secara performance keuangan itu masih sangat robust dibandingkan dengan peers-nya ya. Cash margin-nya sangat tinggi. Ini karena NCKL ini punya integrated production ya, bisa dibilang semua tambangnya itu bersebelahan ya, nggak sampai 20 km. Dan ini jarang sekali nih ada di perusahaan-perusahaan tambang lain ya, produksi yang sangat berdekatan seperti ini. Makanya mereka even in challenging condition bisa menghasilkan performance yang tetap robust gitu ya. Overall menurut kita NCKL ini juga saham yang cocok ya untuk diinvest di jangka panjang gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Andreas. Memang ini lebih ke investasi sambil nunggu recovery dari China dan kenaikan harga komoditasnya. Oke, mungkin Pak Lukito ada closing statement untuk teman-teman? Ya, mungkin dari saya, ya kita sih masih melihat company masih performing very well ya, dari semua project masih on track. Ya, balik lagi mungkin kayak Bu Rita baru info, kita lagi nunggu recovery ya, mudah-mudahan China bisa mulai recovery next year. Ya, EV market juga harusnya cukup promising ya kita lihat ya. Benar. Karena memang penggunaan EV battery itu akan banyak sih ke depannya. Apalagi memang dengan global warming segala macam, decarbonization dan sebagainya, itu project EV itu harus jalan. Jadi penggunaan EV battery itu pasti akan banyak ke depannya. Tinggal waktunya aja sih sebenarnya sih, itu sih. Oke. Thank you banget untuk Pak Lukito dan dari tim dari Harita. Sangat senang banget hari ini bisa belajar banyak dari NCKL dan semoga teman-teman juga dapat insight yang bisa membantu investasi kalian, karena kita kalau beli saham biasanya harus ada strong catalyst. At least kita udah belajar saat ini, jadi kalau misalnya nanti tahun depan recovery kita udah tahu what stock yang kira-kira memenuhi kriteria kita untuk diinvestasikan. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak untuk hari ini.